Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak dosen beserta Pak asisten dosen, juga teman-teman sekalian. Pada sore hari ini izinkan saya ingin menyampaikan teori pemikiran Abu Hanifah. Ini bentuk sharing saja, mudah-mudahan kalau nanti ada yang tidak berkenan atau salah ataupun yang lainnya mohon diluruskan. Teman-teman sekalian, Abu Hanifah ini dikenal dengan nama Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Marzuban, lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Dan beliau merupakan pendiri mazhab Hanafi. Teman-teman sekalian, beliau juga dikenal dengan tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari bab Tuharoh, misalkan bab Tuharoh, bab sholat, kemudian dan seterusnya. Ini dikelompok-kelompokkan mulainya di zaman Abu Hanifah. Jadi beliau menyusun kitab supaya lebih sistematis. Kemudian beliau juga, Imam Abu Hanifah, dikenal sebagai ahlur ra'i karena kecerdasan berpikirnya beliau. Karena beliau dipengaruhi kemampuan berpikir yang sangat cerdas, ahli logika dan pakar qiyas. Imam Abu Hanifah konsisten dengan pekerjaan menulis dan menghasilkan banyak kitab, di antaranya Al-Mabsut, Az-Ziyadah, Al-Jami' Al-Kabir, As-Sair As-Saghir, Ar-Rad ala Ahli Al-Madinah, dan lain sebagainya. Kemudian dalam mengambil sumber hukum, Imam Abu Hanifah ini berpatokan kepada yang pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga fatwa atau qaul sahabat, selanjutnya qiyas, kemudian istihsan dan uraf. Uraf ini adat, dijadikan juga sumber hukum oleh Imam Abu Hanifah. Dari sekian banyak murid beliau, ini yang mengakibatkan, yang menyebabkan semakin besar, semakin menyebar luas pemahaman fikih Imam Abu Hanifah ini. Dari Irak terus berkembang ke berbagai wilayah Islam. Persebarannya berlangsung melalui murid-murid Imam Hanafi yang berjumlah cukup banyak. Di antara mereka adalah Abu Yusuf bin Ibrahim As-Sauri, kemudian Zufar bin Huzail bin Qais Al-Kufi, dan yang lainnya. Nah, Abu Yusuf bin Ibrahim ini sempat menjadi pejabat sebagai hakim agung di Baghdad, sehingga keputusan hakim agung ini banyak merujuk kepada madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Kemudian bagaimana sistem pendidikan Islam? Nah, sistem pendidikan pada saat Imam Abu Hanifah ini sudah mulai, sistemnya mulai siswanya diasramakan, santrinya diasramakan. Jadi ada yang bertinggal di asrama, tapi ada juga yang seperti sekolah biasa, tidak menginap di asrama.
Dan sistem tatap muka dalam pengajaran yang dilakukan oleh Abu Hanifah, ia mengajarkan ilmu pengetahuan dan memberi fatwa yang dihadiri oleh murid-muridnya. Pengajaran dilakukan di masjid setiap hari. Jadi masjid ini sejak zaman Abu Hanifah, di samping untuk beribadah juga untuk belajar, menimba ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu yang lainnya. Abu Hanifah mengajar dengan penuh dedikasi, mencintai tugasnya maupun mengorbankan apapun untuk kepentingan murid-muridnya. Jadi beliau, Imam Abu Hanifah ini, sebagai guru juga sebagai orang tua, jadi sangat dekat dengan murid-muridnya. Kemudian metode pengajaran Imam Abu Hanifah ini lebih banyak pada metode diskusi. Kemudian murid-muridnya diberikan kebebasan, diberikan keleluasan berpikir, tentu dengan mengemukakan dalil-dalil di dalamnya. Kemudian nanti oleh Abu Hanifah baru diluruskan seharusnya mengambil istinbat hukumnya dari mana, ketetapan hukumnya seperti apa, dasarnya apa. Itulah yang disampaikan dan diluruskan oleh Imam Ibnu Hanifah. Kemudian tujuan pengajaran yang dilakukan oleh Abu Hanifah adalah mengintegrasikan antara ilmu dan pengetahuan. Tujuan ini dimaksud untuk memahami hakikat diri sendiri, sehingga mempelajari ilmu sekaligus harus mengamalkannya. Ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Dengan demikian, tujuan pengajaran Abu Hanifah adalah mengintegrasikan aspek spiritual dan intelektual dalam diri manusia. Itulah gambaran bagaimana pemikiran Abu Hanifah yang sangat logik sehingga banyak diikuti oleh murid-muridnya masa itu, dan digemari oleh murid-muridnya pada masa itu, sehingga berkembanglah madhab Hanafi ini yang dipelopori oleh Imam Ibnu Hanifah. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.